Garis besar hari ketiga. Kehidupan minister-minister perjanjian yang baru adalah kehidupan kasih karunia, pengalaman atas kasih karunia. Ya, minister-minister perjanjian baru itu adalah kita, ya, seluruh orang beriman. Apakah minister? Minister itu pelayan. Pelayan di sini tuh sering digambarkan seperti pelayan-pelayan di rumah makan, yaitu menyajikan makanan. Jadi pelayan-pelayan di sini hubungannya itu dengan makanan, bukan bekerja seperti di pabrik atau di toko gitu, bukan. Jadi pelayan di sini sering gambarannya tuh seseorang yang melayankan makanan. Nah, sebagai orang-orang yang sedemikian, kita perlu memiliki pengalaman atas kasih karunia. Dan kasih karunia di sini adalah Allah Tritunggal, ya. Oh Tuhan Yesus. Dan Allah Tritunggal ini terwujud di dalam Roh yang Al-Muhid. Ya, nah, pengalaman kasih karunia di sini ini pengalaman-pengalaman apa, saudara-saudari? Oh Tuhan Yesus, kita perlu jelas dulu, walaupun sudah berulang-ulang disampaikan, tetapi kita perlu lebih sering lagi mendengar tentang definisi kasih karunia ini. Ya, kalau kita mendengar kasih karunia adalah Allah Tritunggal yang terwujud di dalam Roh yang Al-Muhid, yaitu kita pasti amin, ya. Tetapi kita sendiri harus jelas kenapa di dalam pemulihan Tuhan kita punya konsep yang sedemikian. Ya, tidak lain karena memang Alkitab yang mengatakannya. Dalam penyegaran pagi ini saya sering menyampaikan dasar-dasar Alkitabnya. Tapi pagi hari ini saya merasa harus sekali lagi menyampaikan dasar-dasar Alkitabnya. Ya, supaya kita yang sudah beberapa kali mendengar tambah lagi, ya, terkesan dan melekat. Dan bagi kita yang belum pernah menyadari dasar Alkitabnya tentang apa? Tentang kasih karunia adalah Allah Tritunggal di dalam Roh yang Al-Muhid, ya. Nah, bagi kita yang belum atau jarang mendengar, bisa melihat pagi hari ini, ya. Saya mau sampaikan dulu, karena definisi umum tentang kasih karunia itu tuh dimaknai sebagai sesuatu yang kita terima tanpa bekerja. Pemahaman orang Kristen pada umumnya, bahkan pengajar-pengajar Alkitab,
guru-guru Kristen mendefinisikan kasih karunia itu ya seperti itu. Jadi kasih karunia itu artinya kita memperoleh sesuatu tanpa bekerja. Atau yang kedua, kita memperoleh sesuatu yang sebetulnya kita nggak layak. Ya memang kalau Anda tidak bekerja, Anda tidak layak mendapatkan sesuatu. Itu konsepsi umum. Nah sekarang Anda mendapatkan sesuatu tanpa bekerja. Itulah kasih karunia. Nah ini pemahaman umum. Ya sebetulnya pemahaman ini tidak salah, tetapi sangat miskin. Hanya menurut konsepsi alamiah. Kita sama sekali tidak puas ya terhadap definisi kasih karunia yang semacam itu. Ya memang tidak salah juga karena kita tidak perlu berbuat apa-apa untuk pengampunan dosa. Itu salah satu kasih karunia. Tetapi kalau Anda hanya diampuni, dosa-dosanya catatan dosa-dosa dihapus, kalau hanya itu, ya Anda tetap kasihan dan akan kembali berbuat dosa. Jadi inilah pemahaman umum tentang kasih karunia yang dangkal dan miskin. Sedangkan Alkitab mengatakan apa tentang kasih karunia? Ya pertama-tama ya Yohanes 1 ayat 14. Ini ayat dasar yang utama. Bahwa firman itu telah menjadi manusia penuh kasih karunia. Ya, Yohanes 1 ayat 14 sebagai dasar kita. Jadi ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia, di dalam manusia Yesus ini ada yang memenuhi dia. Dan yang memenuhi dia ini adalah kasih karunia. Jadi kasih karunia itu sesuatu yang memenuhi Tuhan Yesus. Ya. Mungkin kita berpikir ini adalah kuasanya yang secara ekonomikal. Ya. Tidak salah karena kuasa mujizat, kuasa melakukan tanda ajaib itu memang berasal dari sesuatu yang di dalam Tuhan Yesus. Tapi itu hanya di aspek ekonomikal. Yang mustika itu di aspek esensialnya. Yaitu kasih karunia yang adalah Allah sendiri. Nah, kenapa kita bisa mengatakan bahwa kasih karunia yang memenuhi Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri? Itu dicatat di dalam Kolose 1 ayat 19. Bahwa seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Tuhan Yesus. Jadi ketika Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu penuh kasih karunia. Kasih karunia itu menurut Kolose 1 ayat 19 adalah Allah yang memenuhi dia. Nah, dari dua ayat ini kita bisa melihat ya mengenai kuasa mujizat, tanda ajaib, itu kan perbuatan Allah sebetulnya, bukan diri Allah sendiri. Sedangkan diri Allah sendiri itu adalah kasih karunia dalam perkara esensial, hayat diri Allah sendiri. Entah ada perbuatan ajaib di dalam kehidupan Anda,
atau tidak ada perbuatan ajaib, entah ada mujizat atau tidak ada mujizat, secara esensial Allah ada di dalam Anda. Itu sudah merupakan hal yang mustika bagi kita. Tetapi orang-orang Kristen yang kasihan itu merasa tidak memiliki Allah jikalau tidak ada mujizat. Tapi bagi kita di dalam pemulihan Tuhan, tanda ajaib dan mujizat itu hanyalah perbuatan Allah. Bukan diri Allah sendiri. Diri Allah sendiri itu adalah secara esensial. Diri Allah sendiri dalam roh yang al-muhit memenuhi kita. Seperti Dia memenuhi Tuhan Yesus. Ya. Jadi Yohanes 1 ayat 14, Tuhan Yesus penuh dengan kasih karunia. Yang memenuhi Tuhan Yesus itu, kasih karunia itu adalah Allah menurut Kolose 1 ayat 19. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 16 ya, dikatakan dari kepenuhan yang memenuhi Tuhan Yesus, dari kepenuhannya. Sebetulnya teks aslinya itu bukan dari, tetapi keluar dari. Ya. Jadi Yohanes 1 ayat 16 tuh kita harus bacanya tuh keluar dari kepenuhannya. Kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, yang keluar dari kepenuhannya ini, itu bukan tanda ajaib, bukan mujizat yang dimaksudkan, karena tanda ajaib dan mujizat atau kuasa Allah itu terjadi di luar diri kita. Sedangkan dari kepenuhannya keluar dari kepenuhannya, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia yang adalah diri Allah sendiri. Kolose 1 ayat 19 itu masuk ke dalam diri kita. Ya. Tetapi kuasa Allah secara ekonomikal itu terjadi di luar diri kita. Nah, keluar dari kepenuhannya, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, masuk ke dalam roh kita. Ini menurut Filipi 4 ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai rohmu. Ya. Ya, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa kasih karunia itu benar adalah diri Allah sendiri. Betapa kasihannya orang-orang Kristen yang menerima pengajaran-pengajaran yang menyimpang tentang kasih karunia. Ya, jikalau Anda menerima pemeliharaan Allah, bisnis Anda dipelihara, anak-anak Anda dipelihara, tubuh Anda sehat, keluarga Anda baik-baik saja, nafkah Anda terus mencukupi, anak-anak bisa sekolah, menikah, punya rumah, punya kendaraan, itu bukan kasih karunia. Itu pemeliharaan Allah, ya. Harap bedakan, kasih karunia itu berbeda dengan pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah itu berupa benda-benda materi,
benda-benda yang sifatnya jasmania, itu pemeliharaan Allah. Kita tidak boleh menyebut hal-hal itu sebagai kasih karunia. Tidak boleh kita merendahkan kasih karunia Allah. Jikalau kasih karunia kita anggap sebagai berkat-berkat jasmani, itu semua pemeliharaan Allah, ya. Kasih karunia adalah sesuatu yang memenuhi diri Tuhan Yesus, dan yang memenuhi Tuhan Yesus itu adalah Allah, dan keluar dari kepenuhannya itu Allah mengalir ke dalam diri kita. Itulah kasih karunia yang menurut Filipi 4 ayat 23 itu menyertai rohmu. Dan Ibrani 10 ayat 29 mengatakan roh ini adalah roh kasih karunia. Ya. Dan ketika Paulus bekerja keras melebihi para rasul lainnya, dia berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 10, bukan aku yang bekerja lebih keras, tetapi kasih karunia. Ya. Di sini berarti Kristus sebagai kasih karunia, karena kata bukan aku, melainkan kasih karunia, itu sepadan dengan Galatia 2:20. Bukan aku, tetapi Kristus. Sama ini. 1 Korintus 15 ayat 10, Galatia 2 ayat 20. Kedua-duanya mengatakan bukan aku, tetapi Kristus. Di dalam Galatia 2:20. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, bukan aku, tetapi kasih karunia. Nah, kasih karunia ini adalah Kristus yang di dalam Galatia 2 ayat 20. Tetapi banyak orang-orang Kristen yang rajin bekerja buat Tuhan, khususnya mereka yang mengaku hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta. Ketika mereka berkata bukan aku, melainkan kasih karunia, yang mereka maksudkan kasih karunia itu kekuatan gitu. Karunia rohani, seolah-olah Tuhan Yesus duduk di surga, dia mengirimkan satu power, ya, energi, tapi terpisah dengan diri Tuhan. Ya. Ada banyak orang Kristen menganggap kasih karunia itu kekuatan yang semacam itu. Kekuatan yang Allah salurkan, tetapi terpisah dengan diri Allah sendiri. Bukan aku yang bisa bekerja lebih keras, tetapi kuasa Allah. Ya, dianggap lagi, ya larinya ke sana lagi, ke sana lagi. Kasih karunia itu didefinisikannya kalau bukan sebagai benda-benda materi, ya sebagai hikmat, kuasa, kemampuan, kekuatan, tetapi semuanya terpisah dengan Kristus. Ya, hal-hal dasar ini mungkin beberapa saudara-saudari sudah bosan mendengar perkara ini, tetapi saya harus mengulangnya terus. Ya, hal-hal dasar ini harus menguasai konsepsi kita ketika kita mendengar perkataan kasih karunia. Ya, nah sekarang setelah kita menyadari, kita siap masuk ke dalam beritanya. Ya, di garis besar hari ketiga, kehidupan minister perjanjian yang baru adalah kehidupan kasih karunia.
kehidupan kasih karunia. Apa kehidupan kasih karunia? Setelah kita mendengar definisi kasih karunia, kita sekarang menyadari bahwa kehidupan kasih karunia adalah kehidupan Allah. Ya, sebagai Allah-Allah menempuh kehidupan Allah. Inilah definisi kehidupan kasih karunia. Lalu ada lagi frase pengalaman kasih karunia. Setelah kita memahami definisi kasih karunia, kita jadi paham bahwa pengalaman kasih karunia itu bukan pengalaman ditolong, pengalaman mujizat, pengalaman memperoleh jalan keluar setiap masalah, bukan. Pengalaman Allah sendiri. Allah pernah menjadi manusia, dan 33,5 tahun Allah menempuh kehidupan sebagai seorang manusia. Allah memiliki pengalaman hidup sebagai manusia. Manusia ini adalah Allah. Dan kita hari ini telah dilahirkan menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Nah, pengalaman kehidupan sebagai manusia Allah inilah yang dinamakan pengalaman kasih karunia. Kalau tidak dijelas terhadap perkara ini, ya kita bisa disimpangkan. Oh, terima kasih Tuhan buat pengalaman kasih karunia. Kemarin aku sedang banyak masalah, Engkau memberi aku jalan keluar. Terima kasih buat kasih karuniamu. Nah, itu merendahkan kasih karunia. Kasih karunia dianggap sebagai pertolongan Tuhan, sebagai pemeliharaan Tuhan. Jangan, kasih karunia itu sesuatu yang agung. Dia adalah Allah Tritunggal. Melalui proses akhirnya menjadi roh yang al-muhid, menyertai roh kita, berbaur dengan roh kita. Dan hari ini, dalam perbauran ini, kita bisa mengatakan bahwa roh kita adalah roh kasih karunia. Dan ketika kita berpaling ke dalam roh kita, pintu gerbang surga itu terbuka. Pintu gerbang surga itu adanya di dalam roh kita, saudara-saudari. Yang sesungguhnya sebetulnya ada di dalam hati kita. Karena hati kita itu terdiri dari 4 macam unsur. Pikiran, emosi, kehendak, itu jiwa. Ada 1 bagian roh yang merupakan pintu gerbang, hati nurani. Itu adalah organ roh. Ketika Tuhan memimpin kita melalui hati nurani, lalu kita taat, kita kembali ke dalam roh, kita tidak berkeras hati. Hati nurani sudah berkata, no, stop. Kita kembali ke dalam roh. Sebetulnya kita sedang masuk melalui pintu gerbang surga itu. Yang dikatakan di garis besar poin C. Yang nomor 2, ya, ketika kita berpaling ke dalam roh kita masuk melalui pintu gerbang surga, menjamah tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia adalah tahta Allah sendiri. Allah adalah kasih karunia, ya, posisinya ada di surga, dan surga sudah meluas sampai ke bumi. Pintu gerbangnya adalah roh kita. Sementara kita diam di bumi, kita bisa masuk ke surga melalui pintu gerbang roh kita. Dan Kristus sebagai tangga surgawinya yang menghubungkan bumi dengan surga. Ya, inilah saudara-saudari kehidupan pelayan perjanjian baru atau minister perjanjian baru.
Hanya orang-orang yang menikmati Allah Tritunggal sebagai kasih karunia yang bisa menjadi pelayan. Yang digambarkan oleh pelayan restoran, rumah makan, ya, menyajikan makanan kepada orang lain. Jadi kasih karunia itu bukan kepentingan Anda sebetulnya, ya. Terlalu banyak orang Kristen berpikir kasih karunia itu kepentingan manusia, gitu. Sedangkan Allah sendiri ya hanya Allah sang kasih yang memberikan kasih karunia. Kasih karunia itu kepentingan manusia. Bukan, kasih karunia itu kepentingan Allah. Allah sendiri sebagai kasih karunia ingin mengisi kita sebagai bejana. Jadi kasih karunia Allah sendiri, ya, yang di poin 1 itu garis besar C, ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, roh kasih karunia menyertai roh kita yang telah dilahirkan kembali untuk menjadi apa? Menjadi tempat kediaman dan bejana. Kalau sebagai tempat kediaman, Anda dan saya sudah menjadi tempat kediaman Allah. Tetapi kalau di aspek bejana, pertanyaannya apakah Allah sudah memenuhi bejana Anda? Atau Anda baru sekedar menjadi tempat kediaman Allah? Ya, ketika kita percaya Allah langsung bertempat tinggal di dalam kita. Tetapi sementara kita telah menjadi tempat kediaman Allah, apakah bejana kita masih banyak ruang kosong? Jangan hanya sekedar menjadi tempat kediaman Allah. Kita ini bejana. Bejana itu untuk dialirkan kasih karunia. Ya. Dan yang poin ketiga, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, tetapi bukan hanya sekedar mengasihi. Sebab dengan kasih alamiah, bisa orang Kristen tuh mengasihi Allah. Tetapi Allah tidak mau. Di poin ketiga itu dikatakan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus itu dengan kasih yang tidak binasa, yaitu dengan hayat ilahi, kasih ilahi yang sebetulnya adalah diri Allah sendiri mengalir ke dalam kita. Dengan Allah itulah kita mengasihi Allah. Nah, kita ini orang-orang yang tidak punya gitu kasih yang tidak binasa ini, saudara-saudari. Nah, ini poin 3 sangat penting ini. Kalau kita baca sambil lewat gitu aja, kita bisa kehilangan mustikanya ini, ya, yang C3 ini, garis besar hari ketiga. Kasih karunia menyertai. Sebetulnya istilah menyertai di sini tuh sambil mengalir, ya. Bukan sekedar menyertai, tapi sementara dia menyertai, unsur-unsurnya itu bertambah. Jikalau kita terus-menerus mengalami penyertaan kasih karunia, bejana kita tuh makin lama makin penuh. Jadi menyertai di sini itu adalah sambil mengalir, menambah unsur-unsur kasih karunia ini. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia, ya. Yohanes 1 ayat 16. Artinya terus bertambah. Tetapi kita mengalaminya ketika kita mengasihi Dia, gitu. Ketika kita mengasihi Dia dengan kasih yang tidak binasa ini. Nah,
Sekarang saya mau masuk ke dalam satu poin ya yang memberikan kita gambaran bagaimana sih kita bisa mengasihi Dia dengan kasih yang tidak binasa ini. Bagaimana cara Allah membuat kita mengasihi Dia? Itu pertanyaannya. Bagaimana cara Allah untuk membuat kita mengasihi Dia? Ya. Cara Allah bisa kita pelajari dari kehidupan Paulus. Ya, di hari pertama kan kita ayat doa baca ya. Ayat doa baca hari pertama belum sempat saya bagikan kenikmatan saya, yaitu 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, inilah saudara-saudari cara Allah membuat kita mengasihi Tuhan. Ya. Ini kan 2 Korintus 12 ayat 9. Coba Anda baca ayat 8-nya. Ya. Sebab bentuk kasih karunia atau bentuk dari cara Allah membuat Paulus mengasihi Dia itu ada di ayat 8. Ya, di ayat 8-nya itu dikatakan Paulus berkata, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Ya, utusan iblis ini sebetulnya dalam kedaulatan Allah, secara tidak langsung Allah lah yang mengutus gitu. Ya memang iblis yang mengutus, tetapi dalam kedaulatan Allah, ya secara tidak langsung Allah yang mengutus. Karena Allah yang mengutus, maka walaupun Paulus berdoa 3 kali agar utusan iblis ini menyingkir, keluar dari dalam dirinya, Allah tidak berkata, cukup sudah kasih karuniaku. Karena di dalam kelemahan di sini itu apa? Penyakit. Penyakit ini apa? Utusan iblis. Jadi seolah-olah melalui utusan iblis inilah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Ingat Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Ya. Antara ular dengan umat Allah. Sebetulnya permusuhan ini tuh medan perangnya ada di dalam tubuh kita nih saudara-saudari. Di dalam tubuh kita tuh ada utusan iblis. Karena tubuh kita ini tubuh dosa. Dosa di sini adalah si iblis. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara ular dengan umat Allah. Itu terjadi di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini tubuh dosa. Ada hawa nafsu di sana. Ya. Kita sudah sering berbicara bahwa ketika ular ada di Taman Eden saat itu, Allah tahu kok. Ya. Allah tidak mencegah, Allah tahu. Allah mengizinkan ular itu masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, sekarang lebih tegas. Ternyata menurut prinsip 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9, ternyata itu adalah utusan gitu, ya.
Itu adalah utusan. Secara tidak langsung Allah memang mengutus iblis ke Taman Eden itu. Taman Eden itu kan menurut teks Ibraninya berarti taman sukaria ya. Coba kalau Allah biarkan Adam dan Hawa sepanjang umur mereka itu bersukaria terus di Taman Eden, sukaria, nggak ditutup Taman Edennya, kapan dia bisa matangnya? Menurut prinsip 2 Korintus 12 ayat 9 itu justru kasih karunia Allah tuh efektif di dalam kelemahan. Dan Allah mengizinkan iblis masuk ke dalam manusia agar kita tuh punya kelemahan. Dan ketika kita punya kelemahan, kita pasti akan menjerit datang kepada Tuhan. Saat itu Tuhan mulai menyalurkan kembali kasih karunia-Nya. Lalu kita menjerit lagi, "Oh Tuhan Yesus, aku perlu dirimu." Kenapa kita mengatakan Tuhan Yesus, aku perlu dirimu? Karena kita memiliki kelemahan. Kelemahan ini, utusan iblis ini, membuat kita terbuka sebagai bejana. Tuhan Yesus, aku perlu dirimu. Coba kalau kita tinggal di Taman Eden yang penuh dengan sukaria, mau makan apa juga ada, semuanya juga enak, nggak perlu bekerja keras, nggak ada kelemahan. Mana mungkin kita berseru, Tuhan Yesus, aku perlu dirimu. Mana mungkin. Ketika kita berkata, Tuhan Yesus, aku perlu dirimu. Itulah yang dimaksudkan poin 3 di garis besar hari ketiga, yaitu mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa semacam itu, Tuhan, aku perlu dirimu. Bukan yang lain. Hanya dirimu. Itulah yang membuat kasih karunia menyertai. Ya. Ini yang poin 3 nih. Kalau kita baca sambil lewat aja, kita mungkin nggak bisa ngeh nih poin 3. Kasih karunia menyertai. Menyertai di sini tuh menginfus, mengalir, bertambah. Ya. Menyertai siapa? Semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kasih yang tidak, dengan kasih yang tidak binasa. Ketika di dalam kelemahan, penderitaan yang Tuhan izinkan sebagai utusan iblis itu, kita menyeru, Tuhan, aku perlu dirimu. Tuhan bertambah, kasih karunia mengalir, terus bertambah, memenuhi bejana kita. Itulah sebabnya Paulus berdoa 3 kali. Tuhan katakan, cukup, sudah. Aku tidak akan menyingkirkan utusan iblis itu. Karena kuasaku, kasih karuniaku efektif justru ketika engkau berada dalam kelemahan. Itulah alasan Allah membiarkan iblis ada di Taman Eden saat itu. Masuk ke dalam Adam dan Hawa ketika mereka belum punya anak. Sehingga seluruh keturunan mereka mewarisi utusan iblis itu di dalam diri kita. Ya, ketika kita sedang mengalami banyak kesulitan gara-gara tubuh dosa ini. Kemarin kita bahas, kita mengeluh. Karena gara-gara tubuh ini, kita sulit melayani Allah. Itu keluhan kita. Ciri-ciri orang pilihan akan seperti itu. Kalau ada orang Kristen gak punya pengalaman ini, jangan-jangan dia adalah lalang. Orang Kristen palsu yang tidak punya hayat. Tapi kita yang sudah punya hayat tuh, kita pasti, oh, tubuh ini begitu menyusahkan aku. Tetapi ketika kita mengalami ini, caranya kita berpaling ke dalam roh. Ya. Kembali masuk ke dalam pintu gerbang surga.
Dan akhirnya kita mengalami, walaupun tubuh ini begitu adalah tubuh dosa, ini justru menolong kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itulah yang dimaksud, ya, poin ke-7 di garis besar hari ketiga. Ya, para minister perjanjian yang baru menikmati Kristus sebagai kasih karunia mereka yang serba cukup melalui apa? Penderitaan. Poin A-nya 7A, ministry perjanjian yang baru dihasilkan oleh wahyu ditambah penderitaan. Ya. Poin B, Kristus sebagai kasih karunia menjadi kuasa yang bertabernakel atas para minister perjanjian baru, yaitu kita juga, ya, menaungi mereka dalam kelemahan mereka. Menaungi mereka dalam kelemahan mereka. Haleluya, ketika Anda merasa lemah, haleluya, itu kesempatan yang mendorong kita. Kelemahan itulah yang mendorong kita berseru, oh Tuhan Yesus, aku perlu dirimu. Sungguh indah ketika kita berseru demikian di dalam kelemahan, saudara-saudari. Oh, terima kasih buat kelemahan ini. Karena kelemahan ini mendorong aku berseru, Tuhan Yesus, aku perlu dirimu. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau menyingkirkan utusan iblis di dalam diri Paulus. Ya. Inilah saudara-saudari, kita harus apa? Jangan memperdulikan penderitaan. Jangan pedulikan itu. Ya, karena kita menyadari penderitaan itu justru yang akan membuat kita, bejana kita dipenuhi, sehingga kita bisa membagikan hayat kepada orang lain, saudara-saudari. Nah, semua yang saya sampaikan itulah yang dinamakan pengalaman kasih karunia, ya. Oh, pengalaman kasih karunia, mungkin selama ini kita berpikir, oh, ditolong, disembuhkan, bisnis lancar, semua baik-baik. Bukan, pengalaman kasih karunia itu adalah, ya, di dalam kelemahan, bejana kita terbuka. Oh Tuhan Yesus, aku perlu dirimu. Ya, di rawatan pagi, hari ketiga, pengalaman sehari-hari kaum beriman harus berupa kasih karunia. Jika bukan kasih karunia, itu bukan pengalaman kaum beriman. Jika bukan kasih karunia, itu bukan kehidupan Kristiani. Kasih karunia adalah perwujudan Allah, yaitu Kristus. Karena itu kasih karunia yang dialami oleh kaum beriman adalah Kristus, perwujudan Allah, terus menerus mengalir melalui banyak kelemahan. Kita dibantu datang kepada Tuhan. Ya. Jadi beban saya hari ini adalah saudara-saudari mendengar berita ini bersukacita dan tidak memperdulikan penderitaan. Tidak kecewa terhadap penderitaan. Melainkan didorong justru semakin limpah di dalam mengalami kasih karunia. Sampai kita seperti saudara kita, 24 jam mengalami kasih karunia. Bahkan lagi tidur pun dia mengalami kasih karunia. Ya jujur, saya sendiri masih berdoa, Tuhan, bagaimana sih saudara kita mengatakan lagi tidur pun dia mengalami kasih karunia? Oh Tuhan,
Saya sendiri berdoa bahwa saya ke dalam pengalaman ini semakin melihat pengalaman ini. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Sekarang mari saudara-saudari manfaatkan waktu bagi nikmat. Silahkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudari, banyak poin ya yang menerangi kita. Boleh sedikit-sedikit dibagikan supaya ada kelimpahan. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudari. Saudara Agus, Saudara Michael, Saudara Noni, Dauna, Saudara Nora, Saudari Nora. Oh Tuhan, baik, sambil menunggu saya ya, untuk waktu saudari ya. Oh Tuhan Yesus ya. Jadi kita jelas ya bahwa kita semua saudari umat perjanjian baru hari ini adalah minister ya, semua tidak terkecuali. Ya, minister ini adalah pelayan atau hamba. Di kekristenannya, hamba-hamba itu, hamba Tuhan yang dikatakan hamba Tuhan itu tertentu ya, yaitu pendeta-pendeta, penginjil-penginjil. Tetapi kita melihat kebenaran bahwa semua orang yang dilahirkan kembali adalah hamba Allah ya. Dulu kita hamba kegelapan, ya hari ini kita dilahirkan kembali menjadi hamba Allah. Kita memiliki hak untuk menjadi pelayan Allah ya. Oh Tuhan Yesus, pengalaman Allah Tritunggal yang telah melalui proses inkarnasi, kehidupan insani, mati, bangkit, bersatu dengan gereja, inilah yang menjadi fokus kita, saudari ya. Minister-minister perjanjian baru, ya bukan pelayanan apa-apa, mujizat, karunia, ya penyembuhan, bukan. Tetapi pelayanan kita hari ini adalah Allah Tritunggal yang sudah melalui proses ya, yang kita alami, kita nikmati di dalam inkarnasinya, keinsaniannya, kematiannya, kebangkitannya, dan bersatunya dengan gereja hari ini. Itulah yang menjadi bahan ya, fokus minister kita. Oh Tuhan Yesus ya. Oh Tuhan Yesus ya, kasih karunia ini dulu kita memahaminya adalah memperoleh sesuatu tanpa bekerja. Memang ini benar dalam aspek keselamatan kita secara objektif ya, penebusan, pembenaran, iman itu kita terima secara cuma-cuma tanpa kita bekerja. Dalam satu aspek ini benar, tetapi kita harus lebih maju, saudari ya. Bukan hanya perkara kita menerima tanpa berbuat apa-apa seperti keselamatan itu, tetapi kita harus lebih maju bahwa kasih karunia adalah Allah itu sendiri. Ya, kasih karunia pertama yang kita lihat di bumi ini adalah diri Tuhan. Ya, di dalam 1 Kolose 1 ayat 19 mengatakan bahwa di dalam dialah kepenuhan Allah ya berdiam ya, di dalam Kristuslah Allah Tritunggal itu berdiam. Nah, hari ini Allah yang sedemikian diam di dalam Kristus sudah ada di dalam kita melalui kebangkitannya, saudari ya. Allah yang Kristus alami ya, hari ini pun boleh kita alami ya. Oh, ini bukan perkara kita mengalami tanda ajaib, mukjizat, kesembuhan. Memang itu benar ya, itu karunia, itu perbuatan Allah. Tapi kita harus secara subjektif ya, secara esensial menikmati kasih karunia itu, yaitu diri Allah sendiri dengan segala kekayaan kelimpahannya. Ini yang membuat para rasul di dalam ministrinya ya, di 1 Korintus 15 ayat 10 memiliki kekuatan yang besar ya. Oh Tuhan Yesus, dalam Galatia 2 ayat 20 ya, bukan aku sendiri tetapi Kristus ya yang hidup di dalamku. Oh Tuhan Yesus, ini adalah suatu kekuatan, juga kuasa para minister bekerja hari ini melayani Allah. Oh Tuhan Yesus, pelayanan mereka adalah hasil dari kelimpahan mereka atas kasih karunia itu, yaitu hasil daripada mereka menikmati Tuhan. Hari ini pun kasih karunia ya harus menjadi pelayanan kita, saudari ya, harus menjadi sesuatu yang kita salurkan kepada orang lain. Ini perkara melatih roh kita ya, saudari ya. Di 2 Timotius 4 ayat 22, anugerah itu menyertai roh kita. Berarti ini perkara urusan kita adalah memperhatikan roh insani kita. Ketika roh insani kita selalu dibaurkan, berkontak dengan Tuhan, kasih karunia dialirkan ke dalam kita, membawa kita ke dalam suatu suasana, atmosfer surgawi di mana tidak ada
apa saudara ya, alamiah, ego manusia lama sudah tersingkirkan semua melalui kasih karunia yang memenuhi kita. Inilah perkara yang harus kita salurkan ya sebagai minister-minister pelayanan perjanjian baru hari ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan terus membawa kita maju untuk menikmati kasih karunia itu sebagai apa yang kita layankan kepada orang. Amin. Silakan dilanjut saudari. Amin. Amin, puji Tuhan ya saudara-saudari. Pagi ini saya juga menikmati ya bagaimana kasih karunia itu bukan yang di luar ya, seperti kalau kesulitan Tuhan menolong, hadapi situasi Tuhan pun juga menjadi penyelesaiannya, kekurangan ya Tuhan yang mencukupkan ya. Tetapi tadi kita melihat bahwa Rasul Paulus ya, dia berdoa 3 kali ya agar utusan iblis ini pun pergi ya. Tetapi Tuhan katakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu ya, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Kita melihat bahwa Tuhan katakan cukuplah ya, maka Tuhan tahu ya bahwa setiap kita mungkin ketika kita mengalami, diizinkan Tuhan ya, mengalami penderitaan, situasi yang tidak mengenakan ya, justru karena itulah Tuhan tahu ketika kita mengalami ini, kita menjerit ya, kita datang kepadanya. Oh Tuhan Yesus, aku perlu Engkau. Nah tadi juga dikatakan bahwa kita menjadi bejana yang terbuka, yang diisi olehnya. Nah seperti ketika manusia pertama itu Tuhan tempatkan di Taman Eden yang berarti Taman Sukaria ya, tetapi Tuhan juga izinkan bahwa Satan itu datang untuk menggoda ya. Ini bukan berarti Tuhan itu tidak tahu ya, Tuhan tetapi membiarkan ya. Ini pun juga di bawah pengaturan dan kedaulatan Tuhan ya. Di sini kasih karunia adalah diri Allah itu sendiri yang memenuhi kita ya, sehingga setiap hari penghidupan kita, pengalaman kita adalah hasil dari kita ini berada dalam kasih karunia, mengalami kasih karunia itu, sehingga kita dapat menjadi minister-minister hari ini yang melayankan apa yang kita nikmati. Amin, puji Tuhan. Amin. Silakan. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudari, disyukur ya buat berita pagi hari ini. Jadi, melalui berita yang sudah disampaikan, kita diingatkan akan konsep karunia yang sejati, yaitu keberadaan Allah Tritunggal yang memenuhi hidup kita. Kasih karunia bukan hanya sekedar pengampunan dosa atau pemeliharaan dalam aspek materi, tetapi merupakan kehadiran Allah yang sejati dalam diri kita. Dalam kelemahan, dalam penderitaan, kita menemukan kesempatan untuk berseru kepada Tuhan, mengalami kasih-Nya yang mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi pelayan yang menyajikan makanan rohani bagi orang lain. Puji Tuhan. Saudara-saudari, melalui berita pagi hari ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa pentingnya memahami makna kasih karunia dengan lebih dalam. Jangan sampai kita terjebak dalam pemahaman dangkal yang hanya melihat kasih karunia sebagai hal-hal temporal. Di sini kita dipanggil untuk mengalami kasih karunia sebagai kehidupan yang bertumbuh, yang mengalir dari kepenuhan Kristus ke dalam hidup kita dan menjadi sumber kekuatan di dalam kelemahan kita. Saudara-saudari, setelah kita mendengar berita pagi hari ini, mari kita merenungkan diri kita masing-masing, apakah
kita sudah mengalami kasih karunia dari Allah yang memadai dalam hidup kita, apakah kita hadir dengan keinginan untuk tidak hanya menerima, tetapi juga membagikan kasih karunia itu kepada orang lain? Mari saudara-saudari, dalam doa kita meminta agar Allah kiranya membuka hati kita untuk menerima pengalaman kasih karunia yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan untuk berita pagi hari ini, mulia bagi Tuhan. Amin. Apakah masih ada yang mau sekutu, saudara-saudari? Dan kalau tidak ada, kita leluasakan roh kita bebas berdoa, saudara-saudari, ya, mengapresiasi Tuhan atas kasih karunia yang sudah kita terima. Oh Tuhan Yesus, silakan saudara-saudari berdoa. Ya, terima kasih Tuhan. Amin. Oh, Tuhan Yesus, kami memuji Engkau Tuhan. Setiap hari kami boleh mengalami kasih karunia-Mu. Kasih karunia ini adalah diri-Mu sendiri Tuhan, yang terus memenuhi kami. Karena keperluan di dalam roh kami adalah kasih karunia. Kasih karunia ini adalah kepentingan Allah di atas diri kami. Supaya kami bisa memuji Engkau Tuhan. Sehingga dengan kasih karunia inilah Tuhan yang terus memampukan kami di dalam setiap pelayanan kami. Karena kami menyadari kami semua dalam minister perjanjian baru yang mempercayakan Tuhan untuk melayani siapapun yang ada di sekeliling kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami bisa membedakan Tuhan bahwa kasih karunia bukan yang di luar, tapi yang di dalam kami yang terus menerus mengalir memenuhi keperluan roh kami. Sehingga dari keperluan inilah Tuhan Kau bisa mengalir keluar. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur setiap kebenaran yang makin terbuka di dalam kami. Dan kami menikmati pemeliharaan-Mu yang di luar setiap hari. Syukur padamu Tuhan pagi ini. Berkati kami semua. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudara Didi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.